Halo, gue Dewi kembali lagi pengen ngebahas seputar wewangian. Kali ini wewangiannya kembali dari pasar lokal yang heboh banget, yang ramai banget. Dan brand yang satu ini sepertinya tidak pernah tidur, tidak pernah berhenti berkreasi. Dan kali ini gue pengen ngebahas 3 wewangian yang terakhir mereka launching. Hopefully, karena gue nggak tahu mereka tuh cepet banget untuk ngeluarin brand ini tuh cepet banget ngeluarin produk yang berikutnya. Ini dari Mykonos, gue punya 2 wewangian dari Illumin Collection mereka, yaitu Senja dan Zora. Dan gue juga punya 1 produk yang bakalan gue unboxing di sini bersama-sama dengan kalian semua untuk share impresi awal gue tentang parfum terbaru mereka, yaitu Sansa I Believe. Oke, buat lo yang penasaran bagaimana pendapat gue terkait 3 produk yang terakhir dari Mykonos, lanjut ya. Oke, di sini gue udah punya 2 botol dari koleksi yang ada di belakang gue kotaknya, yaitu Illumin Collection, yaitu ini adalah Zora, yang ini adalah Senja. Oke, gue ambilin dulu kardusnya yang ada di belakang sini. Nih, dia tampilan kardusnya tuh cakep banget. Kalau ini gue karena PR produk, jadi ini kardus untuk yang 2, yang 1 set isinya 2. Ini cakep banget. Kayaknya kalau lo beli 2 juga nanti bakalan datangnya seperti ini. Dia tampilannya kayak gini gitu, yang dengan ungu agak gelap gitu ya. Terus dia ada bolongannya di atas sini, nih seperti ini, oke? Dan parfumnya duduk cantik di dalamnya. Ini di bawahnya ada tulisan Mykonos dan ada tarikannya juga. Jadi buat gue ini sesuatu yang nice one gitu. Dari kardusnya aja gue suka banget, oke? Ini juga mereka menyelipkan ada warranty card di sini untuk produk warranty yang berlaku 1,5 bulan, lalalala. Pokoknya ada di sini warranty cardnya. Dan ini dia parfumnya, tampilannya seperti ini, oke? Botol ini I believe pertama kali untuk dipakai oleh pihak Mykonos, walaupun di sosial media lainnya, di sosial media tuh sempat muncul beberapa produk dari Middle Eastern fragrances yang botolnya mirip-mirip. Ini botolnya cakep banget, beda dengan botolnya Aphrodite ya. Nih botolnya, dan mereka kayak somehow kayak emang harus 1 set gitu, yang 1 hitam, yang 1 putih. Detail-detailnya sama, cuman yang satunya lebih nuansa yang gradasi hitam, yang satunya gradasi putih gitu. Cantik ya. Dan ini botolnya berat banget, nggak kaleng-kaleng. Gue nggak ngerti lagi mereka cuan nggak sih dengan jual harga yang di bawah 300.000 satuannya gitu loh. Jadi kalau lo beli 2, kayaknya mereka, lo coba cek-cek di e-commerce yang di official store mereka, atau juga di TikTok, di sosial media mereka itu sering banget ngasih promo-promo. Karena yang ini nih, yang baru ini gue beli waktu mereka launch di TikTok Shop. Jadi gue coba-coba aja gitu, karena 50 yang pertama udah sold. Habis itu mereka buka lagi, nah gue dapet yang batch yang kedua gitu, yang mereka buka untuk kedua kalinya. Oke, sebelum gue unboxing yang terbaru mereka, mari kita obrolin about ini dulu deh, si Zora. Oke, Zora. Ini gue suka mereka tuh improvementnya aneka rupa gitu, idenya, improvementnya, dan di bawahnya tuh udah ada stikernya tuh. Cakep ya. Terus gue coba aja spray di sini. Oke, sprayernya mumpuni, baik, nggak ada seret-seret, nggak ada apa. Walaupun dia bukan yang smooth banget, tapi masih mumpuni lah, masih oke lah menurut gue, oke? Masih cakep gitu sprayernya. Terus wanginya kayak apa? Wanginya ini menurut gue mereka memang kayak layak untuk disandingkan bersama. Yang jadi ada miripnya adalah apa? Karena mereka ada nuansa milky-nya, ada nuansa laktoniknya, ada nuansa yang wangi, faset yang lebih creamy. Jadi apa ya? Kalau dulu tuh image gue Mykonos itu berkesan kayak all about gourmand. Nah, kalau ini tuh kayak wangi-wangi yang memang sedikit ada sentuhan nada-nada gourmandnya, tapi enggak yang bisa lo makan. Bukan yang kayak berasa kue banget, minuman banget, atau something yang memang edible gitu ya. Kalau ini tuh cuman ada note atau sentuhan-sentuhan manis, creamy, milky gitu. Kalau untuk yang Zora ini, wanginya itu base-nya itu dengan sentuhan musky. Di sini gue udah spray. Jadi musky sweet, jadi itu yang bisa lo dapat sepanjang lo memakai wangi si Zora ini. Selama lo spray Zora, tuh base-nya itu milky and sweet. Lalu di heartnya dia punya
florals gitu, tapi floralsnya itu juga ornamen yang cukup balance dengan manis, musky, floral, terus dengan fruity yang nektar, yang penuh dengan nektar yang juicy, yang manis gitu. Nanti mungkin bisa gue share di sini. Kalau dibilang sentuhan floral, justru yang memberi kesegaran itu kayak ada sentuhan white florals dan juga dari aroma kayak maybe it's the osmanthus gitu ya. Jadi berkesan lebih bright sedikit, lebih fresh sedikit, yang belenek banget, walaupun base-nya sangat intens dengan musky sweet. Sweetnya ini sweet bukan yang cuman melulu vanilla, tapi ada sentuhan laktonik kayak susu-susunya gitu loh. Jadi kayak kena susu encer, bukan yang susu yang pekat banget, bukan yang krim, whipped cream banget gitu, yang intens banget. Jadi ini menurut gue si Zora ini masih cocok banget untuk lo pakai sepanjang hari, dari pagi sampai sore masih oke. Yes, mereka kayak gue bilang ini kayak satu set emang cocok banget. Tim riset dari Mykonos itu oke, nice one, karena si Zora ini gue pakai waktu lebaran gitu. Jadi ini waktu lebaran gue sempat pakai ini juga, dan wanginya stays, walaupun stays-nya itu di kulit gue cukup soft linger, jadi bukan yang intens banget. Dia masih gue bisa deteksi cukup lama di kulit gue, 4 jam plus 4 jam, 5 jam, 6 jam, pokoknya di atas 3 jam. Jadi buat gue itu udah moderate to long lasting jatuhnya. Dan ini wangi yang walaupun unik, dia tuh nggak ofensif, nggak yang langsung membuat orang tuh kayak ih bau apaan sih nih, kok wanginya aneh banget. Ini cenderung lebih friendly menurut gue, dengan nada-nada yang dia tawarkan tapi kasih sentuhan yang unik. Jadi ini berkesan kayak pastel-ish banget gitu wanginya. Kalau dibilang airy nggak sih, ini bukan parfum yang tipe airy. Ini lebih kayak lebih banyak wangi-wangi ke musky, sweet, terus fruity-nya tuh lebih kayak nektar-nektar yang kayak dari peach. Terus apalagi ya, I believe lebih ke arah peach di wanginya, atau lychee gitu ya, tapi lychee dengan sentuhan milk lychee gitu. Jadi bukan lychee yang manis doang, manis asam gitu, tapi ada milky-nya, if you know what I mean. Jadi ini menurut gue, ini untuk yang Zora juga lebih versatile dibandingin si Senja nanti ya. Buat gue ini jauh lebih versatile. Terus stylenya juga lebih versatile, umur yang pakai range umurnya juga versatile. Yang kurang cocok buat gue adalah orang-orang yang nggak suka base milky sweet. Jadi kalau emang lu nggak terlalu suka wangi yang milky sweet, walaupun ini bukan tipe yang belenek, bukan tipe yang cloying banget, tapi be careful gitu. Apalagi kalau lu tim yang suka overspray yang set. Nah, kalau di ruangan dingin ini cakep banget, tapi kalau emang di ruangan panas, kalau hidung lo memang tidak terbiasa dengan wangi-wangi yang base-nya milky, be careful, oke? Terus yang gue perlu warning lagi, kayaknya kalau lo bukan tipe cowok yang bisa mengapresiasi wangi yang overly musky dan sweet, I don't think this is for you. Tapi ini buat cowok atau cewek, buat gue, mungkin buat sebagian orang di Indonesia ini lebih leaning ke cewek. Tapi buat gue ini ya cowok yang memang pengen wangi sweet, santuy, chill, I think masih bisa masuk lah untuk Zora ini. Oke, selanjutnya dari Senja. Ini Senja ini begitu di spray, kita coba sprayernya dulu ya. Nih, sprayernya sama, lurus dan agak sedikit terpusat, nggak terlalu melebar, tapi mistinya oke dan nggak seret-seret gimana banget. Oke, ini menurut gue sama aja dengan yang Zora, oke lah sprayernya gitu ya. Terus ini gue pegang gini berat, jujur aja ini botolnya cukup berat dan kayak nggak berasa murah gitu, nggak berasa di bawah 300.000 untuk sebuah wewangian. It's a nice one. Terus ini wanginya kayak apa, begitu lo spray itu berasa bahwa ini base-nya ada balance antara manis dan bitter, pahit. Jadi ada sentuhan pahit-pahitnya gitu. Dan ini dari nada-nada mereka pun
penuh dengan sentuhan gourmand. Jadi ada coffee, ada coklat gitu ya. Tapi bukan yang wanginya langsung kayak cewek kue banget yang bisa dimakan. Ini kasih kesan yang lebih edgy, lebih berkesan misterius, yang kayak sesuatu yang kasih keunikan wangi aja gitu. Jadi sentuhan gourmandnya di sini buat gue suka. Dan kayak Mykonos tuh untuk gourmandnya tuh cakep ya gitu. Dan ini bukan gourmand yang edible, bukan kayak yang mereka keluarin yang pancake gitu ya, yang kayak wafer banget, enggak kayak gitu. Ini lebih kayak kasih wave yang lebih kayak ada gourmand tapi enggak melulu gourmand. Terus di sini ada wangi yang sedikit berkesan nati. Natinya itu notesnya nanti mungkin bisa gue share di sini. Notesnya ini dia ada almond, juga ada vetiver. Jadi vetivernya atau akar wanginya juga kasih kesan yang lebih earthy dan nutty yang gue miliki gitu. Nah ini juga sama-sama ada sentuhan milky-nya, tapi ini lebih noir kesannya. Jadi ya karena ada coffee, ada coklat, nada-nada pahit itu memberi kesan wangi yang lebih noir. Dan somehow lebih intens. Jadi kayak intens atau absolute gitu loh kesannya, yang lebih dark, yang lebih thick gitu ya. Jadi buat gue emang cocok dengan namanya bahwa ini senja. Jadi cocok untuk lo pakai di momen setelah senja ke sana gitu. Oh iya, gue juga keingetan waktu gue pakai ini, gue ngerasa ada efek kayak smoky, kayak ada sweet tobacco-nya, tapi ternyata enggak gitu ya. Tapi jadi dia tuh kayak ada wangi sweet tobacco-nya somehow yang kasih kayak ada smoky-smoky-nya gitu loh. Jadi kalau emang lu tipe yang suka wangi yang berkesan dark, terus ada bitterness-nya tapi manis, yang mungkin gue bisa bilang kalau di pasaran ada arahnya kayak black opium, kayak tobacco vanille, kayak apalagi ya yang smoky mungkin dari Ford and Manley gue punya itu charlatan yang kayak gitu-gitu. Itu mungkin arahnya lebih ke sini, tapi ini lebih banyak sweetness-nya. Jadi buat gue gila sih untuk brand lokal, dan gue nggak nyangka lipnya itu untuk Mykonos sesuatu banget. Jadi yes, buat lo yang penggemar wangi-wangi noir, I think this is for you. Staying powernya di kulit gue untuk si senja ini jauh lebih stays di kulit gue. Kayak kalau titik ininya gue ngitungnya kayak ibaratnya tuh 6 jam kayaknya masih eksis, 8 jam kayaknya masih eksis. Bahkan waktu gue pakein ke anak gue, waktu mereka waktu kita sama-sama jalan ke mall tuh, wave-nya si Yacha tuh gue dapet banget. Jadi gue selalu nge-catch wangi senja setiap kali dia seliweran depan gue. So ini menurut gue buat lo yang penikmat wangi yang enak, dan dengan Sillage SPL Monster, pencari SPL Monster, I think this is for you, selain Aphrodite yang sudah lebih dulu ditawarkan oleh Mykonos. Oke, itu yang dua dari koleksi Illumine Collection yang menurut gue nggak ada yang flop, nggak ada yang gimana-gimana banget. Cuman buat gue be careful karena ini teksturnya itu lebih milky wanginya itu ada sentuhan milky dan ada sentuhan gourmandnya. Kalau untuk lebih versatile-nya pick Mykonos Zora, tapi buat lo yang pengen edgy tapi ada unik dan awet banget, pick Senja. Oke. Selanjutnya mari kita buka. Ini gue pengen unboxing karena ini gue beli. Oke. Kalau yang Illumine Collection gue dikirimin berupa PR produk, ini gue beli waktu mereka launch di TikTok Shop. Oke, baiklah, ini dia paketnya. Ayo kita buka aja. Gue nggak tahu karena ini gue beli waktu di TikTok Shop itu kayak mereka bener-bener baru launch. Pada saat mereka launch, jadi ya gue coba-coba aja beli, ternyata dapat dong gitu. Jadi gue ya let's try gitu, tanpa harus menunggu PR produk. I believe, maksudnya kalau memang gue pengen ngekepoin, ya udah gue beli aja gitu. Dan ini dapat sesuatu. Oke. Apa yang kita dapatkan? Ini bukan PR produk, so I think kalau lu beli pun akan dapat ini. Ini dapat pouch yang kayak gini. Oke, dapat pouch Mykonos, and then ini dapat sampel matcha latte. Oke, gue dapat sampel matcha latte, extrait de parfum, a fresh and milky blend of matcha, osmanthus, mint, and milk. Oke. Ini dapat berapa mil ya? 3,5 mil. Oke, ini dia produknya Sansa.
Kayak gini. Ini tampilannya mirip dengan yang Aphrodite ya. Dan kalau dari yang gue lihat juga memang tampilan botolnya juga ke arah yang Aphrodite. Oke, kita buka dulu salofannya. Dia jadi diplastikin. Saya penasaran. Oke, plastiknya rapi dan cakep. Ayo kita buka. Dan di sini dia tampilan depannya seperti ini. Kiri kanannya, ini kanannya, tuh ada bolongannya. Oke, dan detail-detailnya. Terus kirinya ada tarikannya dan namanya. Oke, ada Sansa Mykonos. And then ini belakangnya Sansa. Oke, seperti ini. Oke, mari kita buka. 1, 2, 3. Wow. Ya, duduk mirip banget dengan si Aphrodite sih, cuman ini warnanya lebih ke warna yang dusty gitu, yang pasti bilangnya yang doff gitu ya, frosty finish dengan warna hitam. Yang masih bisa kelihatan warna jusnya di dalam seberapa gitu tuh, bisa kelihatan kan. Jadi kita bisa lihat bukan warna jus ya, sorry, seberapa banyak jusnya gitu loh. Jadi warnanya ini nggak menutup liquid yang di dalamnya, nggak sampai yang matte banget yang nggak bisa kelihatan. Ini sih finishingnya sama persis sih sama si Aphrodite, cuman warnanya aja, maksudnya warnanya beda gitu, nuansa warnanya. Ayo kita coba, oke? Tutupnya juga sama, plastik yang nggak berat banget, nggak juga yang ringan banget. It's a nice one. And then mari kita coba. Ininya juga rose gold. Seingat gue yang Aphrodite juga rose gold. Nanti pas lagi habis ini gue cek lagi yang Aphrodite kayak apa. Seingat gue sih masih juga rose gold juga dengan detail-detail yang gue cukup suka. Oke, kayaknya udah kena. Kita coba di sini. Oke. More or less sprayer mirip ya. Oke. Ini menurut gue, ini sentuhan pertama impresi yang gue dapat, yang gue hidu di hidung gue itu, gue merasa ada bitterness, ada yang wangi pahit, ketemu dengan tuberose. Tuberose yang bubble gummy, yang wanginya tuh klasik, yang kayak creamy tuberose yang ada manisnya, yang langsung gue bisa detect this is a tuberose fragrance. Walaupun kayak dia pakai ornamental wangi bebungaan lainnya, terus wanginya tuh cukup bitter. Oke. Buat lo penikmat wangi tuberose atau sedap malam, kayak lo bakalan suka sih. Cuman kalau emang lu udah banyak koleksi parfum yang wangi sedap malam, be careful karena ada kemiripan dengan wangi-wangi sedap malam yang lain gitu. Oke, ini cukup unik sih buat gue. Kayak wangi basic tuberose yang creamy, yang bubble gummy, yang kayak ada di Madonna Truth or Dare, yang ada di Fracas gitu, tapi terus ketemu dengan wangi-wangi yang gourmand tapi pahit. Wangi ini notesnya apa aja sih? Coba nanti gue cek ya. Tapi gue ngerasa ini ada bitterness yang menjadi base-nya, ada sweetness-nya juga, ada manisnya juga. Jadi kayak kalau bisa gue bilang kayak ada sentuhan dari, kalau dibilang ke si Senja sih nggak terlalu deket ya, tapi mungkin lebih deket ke si Aphrodite. Aphrodite itu kayak ada sentuhan kayak gitu, tapi ini nggak spicy. Buat gue si Sansa ini nggak spicy, jadi kayak nuansa mysterious garden gitu, kayak ada wangi floral tapi dibawa ke suasana mistis, misterius, dengan sentuhan yang lebih dark, yang lebih lembab gitu loh, yang lebih nyemek, kayak mossy, kayak kalau kita ya penuh dengan lumut gitu image-nya. Jadi mossy buat gue. Jadi kayak kalau kita ke planet-planet yang berbeda gitu, atau fairy tales gitu, ke dunia-dunia peri. Ini dunia perinya tuh bukan yang spring, yang seru heboh, yang warna-warni, tapi ini lebih kayak
autumn night gitu. Jadi dengan sentuhan bunga-bunga night blooming bouquet, terus yang sedikit lebih misterius, sedikit lebih dewasa. Jadi nuansa bunganya itu ya somehow bisa gue bilang searah dengan wangi-wangi yang keluar dari Aphrodite. Ini lebih ke aroma yang memberi kesan sensual sih. Walaupun di sini gua ngerasa kalau dibandingin Aphrodite yang punch of spices ya itu juga cukup intens. Kalau di sini lebih berasa floralnya yang cukup intens. Dan floral yang dipakai ini yang tipe-tipe yang memang creamy terus buttery gitu ya. Kayak kalau dibilang battery lengket jadi pliket nggak sampai yang pliket banget, tapi lebih creamy, buttery, sweet dengan sentuhan dark gitu. Jadi buat gue tipe parfum yang kayak gini nih kayak cocok untuk lo pakai di event-event formal, terus atau buat event di malam hari, atau mungkin acara-acara yang lebih kayak hangout tapi berkesannya tuh mewah gitu ya, bukan yang casual santai. Ini agak-agak lebih buat gue ini justru lebih polarizing, somehow like and dislike, karena load of floral yang kasih kesan buttery and creamy gitu ya. Bukan milky sih, bukan laktonik ya, tapi lebih kayak ada sweetness yang bikin ini tuh jadi kayak bubble gum gitu, kayak bubble gummy. Biasanya kalau di dunia wangian, Fraghead bilangnya ini tipe-tipe wangi yang ada sentuhan bubble gummy gitu ya. Gila sih ini Mykonos ya, bisa membuat nuansa-nuansa yang berbeda setiap kali keluar. Terus habis itu kasih efek yang juga berbeda-beda. Terus teksturnya buat gue not a big deal, bukan yang langsung hilang, tapi kayak tekstur-tekstur yang biasa gue dapetin yang slightly oily, jadi nggak yang sampai oily banget, dan I love it. Oke, kekurangannya buat gue nggak ada yang bisa gue bilang kurang. Mungkin ya teksturnya mungkin slightly masih oily, itu bisa dibilang kekurangan, tapi it's a nice one. Ini eau de parfum kan, eau de parfum 100 ml dengan harga 200 ribuan. Pantesan aja dikit-dikit langsung sold out karena it's a nice one. Gak cocoknya buat siapa? Buat lo penikmat freshy. I don't think tiga-tiga ini cocok buat lo yang bener-bener fresh, yang kayak lebih airy, yang lebih clean. Kalau emang lo suka yang lebih clean scent, yang lebih bersih, yang lebih soft linger, mungkin ini lebih langsung nempel di kulit dengan nyaman gitu ya, si Zora ini. Tapi kalau yang suka ada edginess-nya, ada sesuatu yang berbeda. Bedanya apa antara si Senja dan si Mykonos, si Sansa? Ini dua-duanya, walaupun dua-duanya berkesan noir gitu ya, dua-duanya berkesan noir dan dua-duanya kayak kasih kesan mistik. Kayak kalau menurut gue si Senja ini lebih ada sentuhan milky-nya gitu. Kalau yang ini nih bubblegummy sweet, dan ini di sini floralnya, si Sansa ini floral night blooming flowers, yaitu lebih berasa. Sementara kalau untuk di Senja dia itu nggak flower centered wanginya. Ini lebih kayak notes yang bitter and sweet. Itu aja sih yang bisa gue sampaikan tentang 3 wewangian terkini dari Mykonos. Mungkin bisa jadi referensi. Kalau emang masih ada yang pengen diobrolin, just let me know di kolom komen. Sorry banget kalau gue nggak bisa bales gercep. Mungkin ada teman-teman lain yang baca komennya juga bisa bantuin gue. Oke, I think that's all untuk produk-produk dari Mykonos. Thank you so much for watching. Sampai ketemu di video-video gue yang lain. Bye!